yang sangat luar biasa sebagai upaya untuk mengupgrade intelektual kita sebagai mahasiswa dan khususnya adalah sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begitupun sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku patron beragama, patron intelektual sekaligus patron spiritual kita di dalam berkehidupan itu. Jadi setiap aktivitas kita kalau bisa seperti beliau kan begitu, karena kita ini adalah umatnya. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita lanjut kepada materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga ini saya lihat dulu, yaitu tema paradigma profetik hukum di tengah dehidrasi air keadilan. Ya. Bersama Prof. Dr. Klik Wardiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelum beliau, Prof. Klik menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae terlebih dahulu. Beliau ya. Nama lengkap Profesor Dr. Klik Wardiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, jabatan fungsional guru besar, kemudian tempat dan tanggal lahir Bogor 26 Desember 1968, alamat kantor Jalan Ahmad Yani Tromol, Pos 1 Pabelan, Kartasura. Kemudian riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, kemudian S2 Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, kemudian S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan aktivitas beliau sampai hari ini adalah menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pekerjaan beliau sehari-hari adalah mengajar di kampus UMS ya, dari S1 sampai S3 gitu. Ada banyak sebenarnya kurikulum vitae beliau, tapi tidak perlu saya sampaikan semuanya, butuh waktu yang banyak, Prof. Tapi beliau ini adalah akademisi ya. Jadi kalau dari tadi dua pemateri sebelumnya itu adalah basicnya berangkat dari aktivisme kemudian menjadi akademisi, yang saya dengar Prof. Klik ini adalah akademisi tulen gitu sampai detik ini gitu. Jadi perlu kita memang mendengarkan ilmu dan kemudian hasil produk keilmuan beliau, Prof, karena memang sudah menjadi guru besar ya. Dan itu memang sudah seharusnya, Prof, kita sebagai kader IMM ini pelanjut regenerasi nanti untuk Muhammadiyah harus sering diinjeksi dengan keilmuan, Prof. Pada materi ketiga ini adalah dari segi hukum, karena kita ingin melihat keadilan itu dari sudut hukum itu seperti apa sebenarnya. Karena kita selalu mendengar kosakata keadilan, tapi apa yang ingin kita lihat langsung dari muaranya ini. Kalau saya ingin mengatakan ini muara dari perspektif hukum. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Tempat dan waktu saya persilahkan, Prof. Terima kasih atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman di PCIMM memberi kesempatan untuk mendiskusikan sebuah ide tentang bagaimana berhukum melalui sebuah paradigma yang bisa jadi belum begitu banyak dipelajari gitu ya. Karena memang ini sebuah ide baru yang
yang memang belum banyak pendukungnya, bahkan memang bisa jadi kemungkinan banyak yang mengkritik. Gitu. Tapi bagaimanapun upaya-upaya untuk membangun sebuah ilmu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman menjadi penting gitu ya bagi kita yang selama ini belajar ilmu-ilmu yang berasal dari barat. Kalau ini kan sadar atau tidak sadar, ketika kita belajar dari ilmu dari barat, perspektif, cara pandang, lalu nilai-nilai yang mendukung pemahaman dan pengembangan ilmu kita secara sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dari barat. Ini yang kemudian harus dicoba dipahami dengan benar dan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisinya. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka perlu ada sebuah alternatif baru bagi orang yang ingin mempelajari dan mengembangkan sebuah ilmu. Nah, saya tidak berbicara tentang bagaimana paradigma profetik secara umum, meskipun pernah membaca dengan beberapa informasi tentang itu. Tapi yang memang saya coba kembangkan saat ini adalah bagaimana mengembangkan sebuah konsep berpikir, mempelajari hukum berdasarkan paradigma profetik. Profetik itu secara sederhana adalah sebuah konsep yang memadukan atau mengintegrasikan ilmu-ilmu dari barat dengan ajaran-ajaran keislaman. Jadi secara sederhana, gampangannya kalau berbicara profetik, itu berbicara integrasi ilmu dengan agama. Yang pemahaman yang sederhana seperti itu. Istilah profetik sendiri itu awalnya memang sudah banyak yang mengemukakan istilah itu. Tapi di Indonesia istilah itu pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Kunto Wijoyo untuk menawarkan sebuah konsep pengembangan dalam ilmu sosial yang kemudian disebut sebagai ilmu sosial profetik. Dalam bahasa lain, Prof. Kunto menyebut ini sebagai proses pengilmuan Islam. Proses pengilmuan Islam itu adalah proses memahami sebuah fenomena dari konteks ke teks. Gitu. Dari konteks, dari realitas, itu kemudian harus dijadikan dasar untuk memahami dan menafsirkan teks. Sehingga teksnya itu sesuai dengan realitas yang ada saat ini. Teks itu wahyu, gitu ya. Jadi kalau mengikuti profetik yang murni, bagaimana mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, kita harus memahami teksnya dulu awal sebagai pemahaman awal, tetapi itu tidak ditafsirkan menurut apa yang diajarkan dalam teks, tapi harus melihat konteksnya, realitas yang ada, dan kemudian konteks itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penafsiran baru terhadap wahyu. Itu pengilmuan Islam seperti itu, dari konteks ke teks. Kalau tidak hati-hati, profetik yang diajarkan oleh Prof. Kunto akan menyebabkan kita menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam liberal. Islam liberal itu dasarnya dari konteks ke teks, gitu ya. Teks itu harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau tidak sesuai, teksnya yang harus berubah, bukan merubah konteksnya. Itu yang profetik yang kemudian dikenal sebagai pengilmuan Islam. Di sisi yang lain, ada juga upaya-upaya untuk melakukan integrasi antara ilmu dan agama yang merujuk pada pendapatnya Syekh Nakwib Alatas dari Instak, Malaysia. Murid-murid beliau yang sekarang di Indonesia sangat banyak dan mereka pemikir-pemikir yang luar biasa. Salah satunya adalah Prof. Hamid Fahmi Zakarsih dari Gontor. Itu tokoh
yang kemudian diikuti oleh alumni-alumni ISTAK yang lain untuk mengembangkan proses integrasi antara ilmu dan agama melalui yang mereka sebut islamisasi ilmu. Jadi kalau yang Prof. Kunto tadi adalah pengilmuan Islam, sedangkan yang kelompok dari yang diajarkan oleh Nakwib Alatas adalah islamisasi ilmu. Proses berpikirnya dari teks ke konteks, gitu ya. Jadi konteks itu harus selalu diuji dengan wahyu, dengan teks. Kalau konteks tidak sesuai dengan teks, maka harus disesuaikan dengan teks, gitu, dengan wahyunya. Itu proses islamisasi ilmu yang disebut sebagai proses yang berporos pada nilai-nilai tauhid. Kalau ada satu paragraf yang menyatakan itu. Nah, sekarang pilihannya ketika berbicara tentang integrasi ilmu, kita mau mengacu model yang ditawarkan oleh Prof. Kunto, yang akhirnya ujungnya menurut pemahaman saya akan meliberalisasi proses berpikir untuk membaca, menafsirkan, dan menerapkan wahyu. Karena kemudian orang diberi kebebasan untuk menafsirkan wahyu agar sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang, gitu. Atau kita akan mengikuti model yang ditawarkan oleh Syekh Nakwib Alatas yang selalu menjadikan wahyu sebagai alat untuk memvalidasi perkembangan yang ada. Artinya apapun yang bertentangan dengan wahyu harus dihilangkan. Di satu titik sepertinya menjadi apa? Sebagian kemungkinan akan memilih yang itu, gitu ya. Karena kita yakin apapun yang diajarkan oleh wahyu tidak mungkin salah, gitu. Dan itu yang menjadi alat validasi. Hanya persoalannya kemudian, saya pernah kebetulan dulu kompromotor saya Prof. Musa Asari, lalu ada Prof. Hedi C. Ahimsa. Kalau Anda mengambil model islamisasi ilmu, tidak perlu dibuat disertasi, karena itu tidak bisa didiskusikan. Ketika segala sesuatunya dikembalikan ke wahyu, tidak akan ada lagi ruang terbuka untuk diskusi. Bagaimanapun umat Islam yang normal tidak mungkin mempersoalkan wahyu, gitu. Kecuali mereka yang beraliran liberal. Kalau kita memang memegang teguh wahyu, hadis dan Al-Quran dan hadis, tidak mungkin orang mempersoalkan kebenaran teks wahyu dan bagaimana penafsiran para alim ulama terdahulu, gitu. Yang tentunya sudah diakui kemampuannya. Nah, sekarang Anda harus mencari sebuah konsep yang menjinakkan aspek liberal di paradigma profetiknya Kunto dan menghilangkan kejumudan di model islamisasinya Nakwib. Sehingga bagaimana agar tidak liberal, tapi juga tidak selalu apa-apa merujuk pada apa yang sudah ditetapkan dalam wahyu. Nah, paradigma profetik hukum yang saya coba tawarkan berada pada posisi seperti itu sebenarnya. Dan itu yang kemudian menimbulkan banyak kritik bagi mereka yang mendukung profetiknya Kunto. Jelas ini mengandung banyak kelemahan, karena tidak memberikan ruang kebebasan bagi orang untuk berpikir dan kemudian menafsirkan realitas sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu bagi mereka sebagian yang banyak belajar dan mendukung pemahamannya Prof. Nakwib Alatas, ini dinyatakan sebagai sebuah model yang membuka ruang untuk berpikir liberal. Ya tidak apa-apa bagi saya. Begini, belajar ilmu dan kemudian menawarkan sebuah ide, kalau salah itu bukan aib, gitu. Kesalahan dalam ilmu mengembangkan dan mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu kelemahan, bukan aib, gitu ya. Yang menjadi aib itu kalau melakukan kecurangan. Kalau salah ya biasa, gitu. Ya anggap saja memang ada kemungkinan besar ide-ide yang kita tawarkan memang salah, dan selalu terbuka ruang untuk berdiskusi, untuk terjadi proses dialektik sehingga pengetahuan dan pemahaman kita tentang sesuatu semakin berkembang, gitu ya.
Mindset itu yang harusnya kita miliki kalau memang kita ingin mempelajari dan mengembangkan sebuah ilmu. Gitu. Jadi jangan takut untuk mengumumkan ide, dan kemudian juga harus bersikap terbuka terhadap berbagai informasi dari luar. Baik, itu latar belakangnya. Nah, sekarang saya diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana dehidrasi air keadilan yang memang terjadi di Indonesia. Sebenarnya akar masalahnya kalau dalam bidang hukum apa gitu ya, sehingga ada dehidrasi air keadilan. Saya mencoba untuk mengidentifikasi. Jadi ilmu hukum yang sekarang dipelajari dan berkembang di Indonesia khususnya adalah ilmu hukum yang merujuk pada satu paradigma yang namanya paradigma positivistik yang didukung oleh yang dalam ilmu hukum. Ada yang dari Fakultas Hukum enggak? Enggak ada. Masuk ke filsafat memang agak beberapa istilah yang dikenal di ilmu hukum. Mohon maaf ini. Yang dirujuk oleh mazhab filsafat hukum positivistik. Ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan awal kenapa kemudian muncul persoalan keadilan di Indonesia. Karena menurut mazhab filsafat hukum positivistik ini, yang namanya adil, ukuran adil atau tidak, kalau memang orang itu menjalankan hukum sesuai dengan isi norma hukum. Gitu. Ukuran adilnya itu. Jadi misalnya, kalau ada seseorang mencuri, yang berarti melanggar pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan, pasal 365, maka dia akan bisa diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun. Jadi siapapun yang memenuhi unsur melakukan tindak pidana pencurian, apapun alasannya, apapun motivasinya, dia harus dihukum. Nah, dalam konteks ini pernah dengar mungkin saudara-saudara tentang kasus Nenek Minah yang mengambil kakao gitu, tetap dihukum. Ya karena sudah memenuhi unsur untuk disebut melakukan tindak pidana pencurian. Nah, hakim termasuk jaksa itu akan dinyatakan adil menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia kalau dia menjatuhkan putusan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Nah, norma hukumnya menyatakan seperti itu. Gitu. Jadi orang mencuri karena butuh, dengan orang mencuri karena serakah, sama saja hukumannya. Akan diancam hukuman 5 tahun sesuai dengan pasal 362 KUHP. Itu ukuran adil menurut mazhab filsafat hukum yang sekarang digunakan untuk mempelajari, mengembangkan, dan menegakkan hukum di Indonesia. Jadi para mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum, mereka yang kemudian jadi advokat, pengacara, mereka yang kemudian jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim, framework berpikirnya, mindset berpikirnya diarahkan ke situ. Kalau mau berlaku adil, maka berlakulah sesuai apa yang ditetapkan dalam rumusan norma, dalam peraturan perundang-undangan. Jangan melihat latar belakang, jangan melihat motifnya apa, selama memenuhi unsur pasal, maka itu harus diterapkan sesuai dengan isi normanya. Jadi kalau kita melihat ada beberapa peristiwa hukum yang menurut kita tidak adil, ya karena kita menggunakan ukuran yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh aparat penegak hukum tentang apa yang mereka sebut adil. Itu di tataran filosofisnya. Tapi di tataran paradigmatiknya, sebenarnya ada persoalan lain yang perlu juga dipersoalkan. Kenapa persoalan keadilan ini kemudian seringkali muncul ke permukaan? Karena model ilmu atau ilmu yang selama ini kita pelajari, itu adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan kita
untuk atau ilmu yang mendasarkan pada nilai-nilai sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Saya tidak tahu di bidang ilmu yang saudara pelajari. Nilai aspek-aspek itu terasa tidak. Proses-proses sekularisme itu kan akan kita pahami ketika kita memandang apa yang kita sebut sebagai masalah dan kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Paradigma yang dimiliki oleh seseorang itu akan menentukan apakah ini masalah atau bukan. Dan kalau sudah diidentifikasi sebagai masalah, juga akan menentukan apa alternatif yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sadar atau tidak sadar, ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan pada kita untuk melihat sebuah masalah dari perspektif sekularisme. Kita tidak pernah atau kita merasa bahwa persoalan mempelajari ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan agama. Meskipun seringkali dijelaskan oleh sebagian orang bahwa belajar itu bagian dari ibadah, tapi bagaimana aplikasinya? Gimana cara mengaplikasikan agar belajar itu merupakan bagian dari ibadah? Ya sama sih, ketika bekerja itu bagian dari ibadah, lalu bagaimana mengaplikasikan itu? Itu kan perlu dikonkretkan supaya dalam tanda petik persoalan besar yang sebenarnya seringkali dihadapi dengan melalui paradigma profetik ini adalah persoalan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme ini bisa semakin berkurang sehingga kita bisa berislam dengan lebih baik, gitu ya, tidak terganggu oleh beberapa pemikiran yang sepintas sepertinya benar, tapi sebenarnya mengandung sebuah persoalan yang besar. Nah, untuk menghadapi tiga hal inilah, maka sebenarnya perlu sebuah paradigma alternatif agar orang tidak semata-mata memperjuangkan nilai-nilai yang ada di belakang sebuah ilmu, tapi bisa juga mengamalkan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan, terutama dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu. Gitu ya. Jadi ilmu hukum profetik ini adalah sebuah ilmu yang mengaplikasikan bahwa mempelajari dan mengembangkan ilmu adalah bagian dari ibadah. Konsep awalnya seperti itu. Ini saya pikir tidak usah. Bagaimana ini sebenarnya menceritakan bagaimana perkembangan relasi antara ilmu dan agama di setiap tahap perkembangan zaman, gitu ya. Di awal sebelum zaman, saya sekilas saja, kira-kira 5 atau 10 menit, supaya punya gambaran. Ini perkembangan tentang bagaimana sih sebenarnya relasi antara ilmu dan agama. Apakah memang selama ini ilmu dan agama itu merupakan dua hal yang benar-benar terpisah, atau sebenarnya ada sebuah masa di mana dua hal ini saling berhubungan atau simbiosisme, mutualisme misalnya, gitu ya. Jadi sebelum zaman Yunani dan Romawi sebagai yang dianggap sebagai ibunya perkembangan filsafat di barat, di zaman Yunani kuno itu ada sebuah konsep yang dikenal dengan nama bios theoretikos dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang mempelajari ilmu dan mencari kebenaran dari ilmu itu bagian dari ritual keagamaan. Itu awalnya justru. Jadi ritual keagamaan itu sama saja proses mempurifikasi jiwa. Orang akan memperoleh sebuah pengetahuan dan memperoleh kebenaran kalau jiwanya bersih, gitu. Dan untuk bisa bersih, dia harus melakukan serangkaian ritus keagamaan dan kemudian melakukan dengan harapan dia akan memperoleh kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin ilham, gitu ya. Dan itu yang dijadikan dasar untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, proses-proses memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara-cara ritual keagamaan inilah yang kemudian dikritik oleh para filosof di zaman Yunani dan Romawi.
yang kemudian terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu aliran filsafat idealisme, rasionalisme yang lebih mengedepankan aspek-aspek kemampuan rasio, dan yang kedua ada kelompok aliran empirisme yang mengedepankan aspek-aspek indera dan pengalaman manusia. Dan mulai saat ini persoalan keterkaitan antara ilmu dan agama itu mulai dipisahkan. Mulai dipisahkan. Orang menurut para filosof, kaum sofis, ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu rasio dan indera. Ini yang kemudian nanti menjadi pilar dalam pengembangan peradaban di Barat pada abad modern. Abad modern itu adalah sebuah peradaban di Barat yang dibangun salah satunya dengan rasio manusia sebagai salah satu pondasi bangunan peradabannya. Bangunan pondasi yang kedua adalah humanisme. Jadi peradaban Barat itu dibangun melalui dua pilar itu, humanisme dan rasionalisme. Akarnya itu bisa dirujuk pada apa yang diajarkan oleh para filosof di zaman Yunani dan Romawi. Nanti bisa dibaca ke sana. Nah, apa yang ada di zaman Yunani dan Romawi ini kemudian relatif berubah ketika masuk abad pertengahan, yaitu dengan munculnya dua aliran filsafat, filsafat partistik. Ini adalah aliran filsafat yang menempatkan agama lebih tinggi dari pemikiran filsafat. Jadi apapun hasil pemikiran filsafat harus merujuk pada apa yang diajarkan oleh agama. Itu yang disebut dengan credo ut intellegam. Saya percaya supaya mengerti. Jadi untuk memahami sesuatu, percaya dulu saja. Baru nanti kemudian dicari penjelasannya berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan. Tapi yang terpenting untuk bisa memperoleh pengetahuan dan memperoleh kebenaran harus percaya dulu terhadap kebenaran wahyu yang ada dalam kitab sucinya, terutama kitab suci dari gereja, gitu ya, dari Kristen. Filsafat partistik yang ada di abad ke pertengahan ini kemudian bergeser menjadi muncul aliran filsafat lain, yaitu filsafat skolastik yang mencoba untuk memadukan antara ilmu dan agama secara seimbang. Jadi apa yang diajarkan oleh agama dalam wahyu tidak lagi mendominasi tentang apa yang disebut benar atau tidak, tapi mereka saling berintegrasi untuk memperoleh kebenaran secara integralistik. Ini yang kemudian menyebabkan adanya rujukan pada ajaran-ajaran agama sebagai sumber kebenaran dan sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Inilah yang kemudian menyebabkan Barat itu dikenal dengan nama abad kegelapan. Abad di mana ilmu pengetahuan tidak berkembang. Segala hasil ilmu pengetahuan selama bertentangan dengan ajaran gereja, maka tidak pernah diakui. Bahkan dianggap bid'ah. Ilmuannya dianggap kafir lalu diuber-uber tuh, disiksa gitu ya. Karena mereka dianggap mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Bumi bulat misalnya. Itu kan ajaran sesat tuh. Iya kan? Padahal bumi itu karena dalam kitab suci, bumi itu tidak bulat, bumi itu datar. Jadi kalau orang mengajarkan bumi bulat berarti bid'ah. Matahari sebagai pusat tata surya, bid'ah. Karena pusat tata surya itu adalah bumi, bukan matahari. Kalau orang mau mengajarkan pusat tata surya bukan bumi, berarti kafir. Dan harus dihukum. Rujukan utama dari gereja itu adalah kitab suci. Ada hadis nggak sih di Kristen? Ada hadis nggak di Kristen? Nggak pernah berpikir baru. Kalau mereka punya kitab suci, lalu
cara menjelaskan kitab sucinya dengan apa? Kitab suci kan sama kalau kita pahami dengan sebanding dengan Al-Quran. Kan perlu penjelasan ya. Kalau Al-Quran kan penjelasannya lebih lanjutnya di hadis ada. Nah kalau di Kristen penjelasannya, mereka punya hadis nggak? Enggak ada. Kitab sucinya juga persoalan terlepas dari itulah, dari otentik atau tidak, tapi hadis tidak ada. Lalu gimana caranya mereka memahami teks wahyu dalam Injil yang masih tidak jelas? Itu ternyata merujuk pada ajaran-ajaran filsafat yang ada di Yunani dan Romawi. Salah satunya Aristoteles. Jadi ajaran misalnya bumi itu datar, itu justru pendapatnya Aristoteles sebenarnya. Apakah Aristoteles nabi? Tapi yang jelas, penjelasan dari kitab suci itu merujuk pada hasil-hasil pemikiran filsafat gitu ya. Jadi berbeda tradisinya dengan Islam. Tapi meskipun demikian, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh disanggah dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Itulah yang kemudian menyebabkan Barat di abad itu disebut sebagai abad kegelapan. Karena memang ilmu pengetahuan sama sekali tidak berkembang. Dan ini yang kemudian diruntuhkan oleh pergerakan Renaissance dan Aufklärung yang kemudian memunculkan zaman modern di peradaban Barat. Bagaimana caranya agar peradaban ini tidak dibangun oleh apa yang diajarkan oleh gereja? Bagaimana caranya agar manusia bisa berkembang dengan tidak merujuk pada ajaran gereja? Oleh karena itu kita perlu proses sekularisme. Proses memisahkan agama dengan persoalan duniawi. Kalau memang kita tidak merujuk ke kitab suci yang diajarkan oleh agama, lalu rujukan kita apa sebagai nilai tertinggi? Nilai tertinggi yang dijadikan sebagai rujukan berdasarkan kesepakatan bersama adalah humanisme. Siapapun yang memperjuangkan kemanusiaan, itulah yang dianggap sebagai nilai perjuangan tertinggi di peradaban Barat. Kenapa mengambil kemanusiaan sebagai ukuran tertingginya? Karena tidak mau melibatkan kekuasaan transendental. Tidak mau melibatkan kekuasaan yang ada di luar manusia. Atau gampangannya tidak mengakui kekuasaan Allah beserta wahyunya. Makanya kalau kita mau menyingkirkan Tuhan dan wahyunya, ukurannya jangan Tuhan dan kitab suci. Ukurannya ya manusia saja gitu. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari peradaban Barat yang bersifat sekuler, yang tidak mau lagi merujuk pada apa yang diajarkan oleh agama sebagai alternatif saja. Agama itu sebagai alternatif bagi orang untuk menyelesaikan persoalan hidup. Di samping agama, orang harus memiliki alternatif lain ketika dia menghadapi persoalan hidup. Alternatifnya dari apa? Alternatifnya dari filsafat. Jadi pedoman hidup orang di Barat sekarang tidak lagi semata-mata merujuk pada apa yang diajarkan oleh agama, tetapi sebagian merujuk pada apa yang diajarkan oleh para filosof. Ada New Age movement, pernah dengar? Sebuah aliran agama baru. Itu aliran agama yang diajarkan oleh para filosof. Mereka menggabungkan ajaran dari nggak tahu gimana dari berbagai macam agama lalu menjadi sebuah agama baru dan ternyata banyak peminatnya gitu ya. Ya artinya proses-proses sekularisme itu kemudian menggerogoti peran agama dan ajaran agama dalam hidup dan kehidupan. Dan ini yang kemudian sangat dirasakan di agama Kristen gitu ya. Di beberapa informasi bisa dibaca bagaimana kitab suci Injil itu mengalami penyesuaian agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sekularisme
dengan harapan agar umatnya tidak berkurang. Sekarang Barat itu mengalami persoalan semakin sedikitnya orang yang beribadah di gereja. Pernah dengar ada gereja yang dijual? Iya, karena sudah tidak ada lagi yang beribadah. Itu yang jadi persoalan besar bagi agama Kristen. Oleh karena itu sebagian mencoba melakukan penyesuaian isi dari kitab sucinya agar mengakomodasi tuntutan-tuntutan sekularisme. Nah ini jadi persoalan ketika kita kembalikan kalau kita bandingkan dengan Islam, tentunya meskipun itu belum ada, tapi indikasi ke arah sana mulai muncul gitu, dengan munculnya gerakan-gerakan Islam, liberal dan sebagainya. Nah, ini di zaman modern yang dibangun dengan fondasi humanisme dan kemudian yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme juga menjadi fondasi. Kenapa menjadikan rasionalisme sebagai fondasi dari peradaban Barat? Karena ingin mengesampingkan wahyu. Orang untuk menyelesaikan masalah tidak butuh wahyu, cukup dengan kemampuan rasionya, pasti bisa. Kemampuan rasio dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, maka dia akan menjadi manusia sebagaimana manusia ideal dalam konsep dalam ukuran peradaban Barat. Ya. Sebenarnya berbagai hal yang dilakukan adalah untuk menyingkirkan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi di era modern yang mencoba untuk mengesampingkan hal-hal yang bersifat transendental dan menjurus ke persoalan sekularisme, ini kemudian mulai bergeser lagi di era posmo atau yang sebagian menyebut postkularisme. Sekarang mulai muncul lagi gerakan-gerakan untuk memadukan atau mengintegrasikan antara ilmu dan agama. Meskipun ini masih merupakan sebuah gerakan pemikiran. Bukan pemikiran. Oke, itu kira-kira sejarah perkembangan integrasi antara ilmu dan agama. Lalu apa sih sebenarnya tugas utama? Kalau kita mau mengembangkan profetik, apa sebenarnya yang menjadi persoalan utamanya? Jadi persoalan utamanya kalau kita berbicara tentang paradigma profetik, yaitu integrasi antara ilmu dan agama, maka kajian-kajiannya adalah kajian yang harus mampu membongkar akar-akar pemisahan wahyu dan hati dari wilayah ilmu pengetahuan. Jadi Barat itu tidak mengakui wahyu sebagai bagian dari ontologi, dari subilmu. Wahyu tidak pernah dapat menjadi objek dan sumber dari ilmu pengetahuan. Itu satu, aspek ontologinya bermasalah. Dan yang kedua, tidak memasukkan hati, kolom, sebagai bagian dari epistemologi. Karena epistemologi Barat itu hanya mengakui alatnya dua, rasio dan indera. Padahal dalam Islam, konsep ulul albab, orang-orang yang berpikir, adalah orang-orang yang menggunakan otak dan hatinya. Jadi secara epistemologi sebenarnya hati itu harusnya menjadi bagian dari aspek epistemologi di dalam ilmu pengetahuan. Nah, profetik itu mempunyai tugas untuk membongkar sebenarnya pemisahan wahyu dan hati dalam wilayah pengetahuan itu memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak sih? Jangan-jangan hanya klaim sepihak saja gitu. Sama saja dengan klaim sepihak tentang objektifikasi ilmu. Benar nggak sih ilmu itu objektif? Benar. Yakin? Anda yakin ilmu yang Anda pelajari itu objektif? Tidak memihak siapapun? Netral? Enggak, tapi kan selama ini Anda dicekoki bahwa ilmu itu objektif. Enggak mungkin ilmu itu objektif, pasti ada kepentingan di balik ilmu itu gitu. Ada kepentingan yang diperjuangkan melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dikembangkan. Tidak pernah ada ilmu yang objektif. Nah, sama dengan ini, kenapa Barat tidak memasukkan wahyu sebagai bagian dari ontologi, sebagai bagian dari objek dan sumber ilmu pengetahuan?
Dan kenapa juga Barat tidak memasukkan hati, qalb, sebagai bagian dari cara orang memperoleh ilmu pengetahuan dan kebenaran? Ini juga asumsi, kemungkinan besarnya ini didasarkan pada pada pernyataan yang tidak didasarkan pada argumentasi-argumentasi ilmiah yang baik, gitu. Dan ini yang harus kita buktikan, gitu. Kalau kita sudah membuktikan bahwa akar pemisahan itu memang tidak rasional dan tidak ilmiah, maka tugas kita selanjutnya bahwa hati dan wahyu secara epistemologi harusnya secara sah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Ini tugas kita sebenarnya. Gimana sih caranya agar wahyu itu menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, tetapi tidak langsung teks wahyu itu dijadikan sebagai bagian dari ilmu, gitu. Ini yang kemudian diajarkan oleh Kunto sebagai kita harus melakukan yang namanya proses objektifikasi, gitu ya. Nanti bisa baca deh bagaimana proses objektifikasi yang diajarkan Kunto agar apa yang kita tawarkan yang berasal dari wahyu itu bisa diterima oleh orang bahkan yang bukan berasal dari atau bukan pemeluk agama Islam. Itu satu. Agenda utama profetik yang kedua, kita harus mampu ketika kita mempelajari dan mengembangkan ilmu, itu ilmunya tidak cukup hanya untuk menggambarkan, menjelaskan atau memprediksi fenomena, ini yang terpenting. Tetapi kita juga harus mampu mentransformasikan. Jadi cendekiawan profetik itu adalah cendekiawan yang tidak sekedar menjelaskan apa sih fenomenanya, seperti apa fenomenanya, kenapa fenomenanya seperti ini, lalu kira-kira fenomenanya akan bergerak ke arah mana. Itu kan posisi ilmuwan yang sangat memegang teguh aspek objektivitas tadi. Ilmuwan itu tidak boleh memihak. Karena tidak boleh memihak, maka tugas ilmuwan itu hanya menggambarkan fenomena, menjelaskan fenomena, dan memperkirakan fenomena itu akan bergerak kemana. Fenomena akan bergerak ke kiri atau ke kanan, ya bebaskan saja, gitu. Karena memang itulah fenomena yang terjadi. Nah, itu yang dianggap sebagai objektif seperti itu. Sedangkan yang cendekiawan profetik tidak seperti itu. Agenda utama dari profetik itu harus didukung oleh para ilmuwan yang bisa mentransformasikan, bahkan menentukan ke arah mana fenomena itu akan ditransformasikan. Jadi sebenarnya kita yang memang banyak belajar tentang wahyu, di dalam wahyu itu kan begitu banyak konsep. Nah, konsep-konsep yang ada di Al-Quran itulah yang kemudian harus kita kembangkan dan kita tawarkan sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi proses ilmuwan itu harus bisa mentransformasikan, merubah sebuah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Baiknya ukurannya adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, bukan yang lain. Itu tugas-tugas dari inti dari profetik itu melakukan transformasi itu. Nah, transformasinya dilakukan oleh siapa? Transformasinya dilakukan oleh orang-orang beriman. Untuk siapa? Untuk seluruh alam semesta. Jadi itu juga ungkapan dari Prof. Kunto. Ilmu itu berasal dari orang-orang beriman untuk seluruh alam semesta. Artinya apa? Untuk bisa mengemban agenda utama profetik, ya kita harus jadi orang yang beriman dulu. Jadi kita tidak mungkinlah bisa melakukan transformasi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh wahyu kalau kita tidak memahami ajaran Islam dengan baik, konsen gitu. Bagaimana Abu Janda mengatakan bahwa ajaran Islam baik kalau dia sendiri tidak pernah belajar tentang Islam gitu kan. Jadi atau bagaimana kita mau, mungkin tidak, kita mau mentransformasikan masyarakat sesuai dengan konsep Islam dengan merujuk pada ajaran Karl Marx.
Ini kan sebagian mahasiswa sekarang lagi, saya nggak tahu di Fakultas Hukum, beberapa kali ya hanya mendengar diskusi, katanya rujukannya ke Karl Marx dari mana, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Ya bagian dari proses sih nggak apa-apa. Tapi bisa nggak kita mau melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan ajaran, sesuai dengan apa yang ada dalam Wahyu, dengan merujuk pada proses dialektikanya Marx? Hah? Ada yang penggemar Marx? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Ada. Suka dengan Marx kenapa? Hah? Hegel, ya sama aja. Kenapa suka dengan Hegel? Nggak tahu. Ya kebetulan itu buku yang saya temukan dan saya baca. Hati-hati ketika, ya nggak apa-apa sih, tapi bagi saya jadi aneh kalau kita merujuk pada orang yang nggak pernah mandi gitu. Ya? Orang yang jorok gimana sih kita jadi punya idola orang yang jorok yang nggak pernah berbakti pada ibunya gitu. Mandi juga nggak pernah, makan juga sesempatnya, bukan karena nggak punya makan ya, karena tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Itu yang jadikan tokoh. Memangnya nggak ada tokoh lain yang lebih baik? Oke, jadi hati-hati ketika memilih tokoh, meskipun itu, kali ini kan hanya dalam di ranah pemikiran. Ya justru dari pemikiran itu kemudian akan berpengaruh ke berbagai hal gitu. Pemikiran akan membentuk mindset, mindset akan membentuk sikap, sikap membentuk pendapat, pendapat membentuk perilaku. Dari pikirannya dulu yang kemudian membangun paradigma orang untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku. Jangan dianggap remeh tuh. Ya. Jadi hati-hati ketika saudara-saudara belajar boleh, memahami sesuatu pemikiran boleh, tetapi kita harus punya pegangan untuk merujuk pada tokoh-tokoh yang memang kita akui kealiman dan keulamaannya. Sehingga kita selalu tidak terprosok untuk ikut-ikut ya semacam euforia saja ya, karena sebagian suka sama Marx, kemudian pemikirannya juga sesuai dengan jiwa-jiwa anak muda biasanya kan, yang ingin tidak suka pada status quo gitu, ingin melakukan perubahan. Ya boleh. Kira-kira perubahan apa yang lebih besar dibandingkan dengan revolusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ada? Nah iya, kenapa tidak dijadikan idola gitu? Melakukan revolusi yang sangat luar biasa kan? Dari masyarakat apa? Hah? Jahiliyah jadi masyarakat yang itu kan nggak ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Kenapa harus melihat bagaimana masyarakat proletar melakukan pemberontakan terhadap kapitalis? Itu sih bagian dari ekonomi saja dan sebagainya. Kesadaran ini yang seringkali agak lupa gitu ya, meskipun tahu seringkali lupa dan kemudian ikut ke euforia macam-macam. Nah, saya kembali ke berapa, masih lama apa tinggal berapa Mas? Ini pelajaran 1 semester. Dan biasanya mahasiswa yang ikut materi ini ketika di kelas paham. Ketika disuruh buat tugas pada bingung. Biasanya mahasiswa ketika di kelas dijelaskan iya paham, tapi nah, saya akan menjelaskan saja sedikit atau dua slide ini. Ini tentang keadilannya di sini sebenarnya. Meskipun oke. Nah, ini tentang dasar gimana keadilan dalam konsep profetik. Keadilan dalam konsep profetik itu hanya bisa lahir dari orang yang adil. Keadilan tidak bisa hanya diserahkan dari sesuatu di luar manusia. Jadi untuk bisa mewujudkan keadilan, tidak saja rumusan norma hukumnya harus adil, tetapi juga harus dijalankan oleh orang yang adil. Satu. Nah, gimana untuk mewujudkan orang yang adil?
ini terkait dengan persoalan ilmu apa yang dimiliki oleh orang tersebut dan bagaimana orang itu mempelajari dan mengembangkan ilmu yang dimiliki, apapun itu. Konsep profetik itu mengajarkan bahwa orang yang mempelajari ilmu itu tidak semata-mata hanya ditujukan untuk mencapai tujuan objektif, yaitu agar manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh makna. Ini tujuan objektif secara umum itu agar dia memperoleh kebenaran berdasarkan ilmu yang dia miliki dan kebenarannya tidak memihak pada apapun. Tetapi yang terpenting, keadilan profetik ini juga mengandung unsur-unsur subjektivitas di dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu yang tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Yang terutama tujuannya, gimana sekarang orang mempelajari ilmu apapun, itu menyebabkan orang yang belajar ilmu apapun, itu bisa memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan ketakwaannya. Gimana sih belajar tentang ilmu teknik kimia, tapi bisa meningkatkan kemampuan dan ketakwaan? Bagaimana orang belajar hukum yang sekuler, itu bisa meningkatkan kemampuan dan ketakwaan. Dan itu adalah tujuan subjektif yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang ingin mencari dan mengembangkan ilmu. Nah, dalam konteks keadilan, orang itu bisa bersikap adil kalau dia mampu untuk memperoleh makna berdasarkan adab yang benar dan sesuai dengan realitas objektif. Jadi ini sebenarnya salah satu ajaran dalam Islam juga, ya, bahwa keadilan itu hanya bisa dipahami kalau orang memahami dengan baik persoalan adab. Adab itu kan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, yang bersifat hierarkis gitu ya. Orang dianggap beradab kalau orang bisa paham gimana caranya dia bersikap dan berhadapan dengan orang tua, yang tentunya akan beda ketika dia bersikap dan berhadapan dengan teman sebaya. Kalau cara dia bersikap, berperilaku, berkata-kata dengan teman sebayanya diperlakukan juga saat dia berkomunikasi dengan bapaknya, beradab nggak? Itu persoalan adab. Bagaimana kita menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, keadilan itu. Keadilan itu bisa dipahami oleh orang dan kemudian dilaksanakan oleh orang kalau orang sudah bisa memperoleh makna mengenai dan mengakui tempat yang sebenarnya dari segala sesuatu dalam tatanan ciptaan yang pada tahap akhirnya mengarahkan pada pengenalan dan pengakuan tentang tempat yang patut bagi Allah. Jadi gini maksudnya, untuk bisa berlaku adil dan mendefinisikan adil, maka kita harus mengetahui di mana tempat sesuatu itu selayaknya di dalam konteks keseluruhan tatanan ciptaan. Kita dianggap adil kalau menggunakan kopiah di kepala. Kita tidak dianggap adil ketika menggunakan sepatu di kepala. Itu enggak? Karena tidak layak sepatu itu berada di kepala, sepatu itu harusnya berada di kaki. Itu yang disebut adil. Gitu. Nah, dalam konteks yang seperti ini kita juga bisa ke perkara yang lebih luas gitu ya. Apakah seseorang itu patut dihukum atau tidak dalam kasus-kasus hukum, itu sesuai dengan bagaimana sebenarnya tempat orang itu dalam keseluruhan tatanan ciptaan yang ada. Atau bagaimana sebenarnya posisi orang itu dalam keseluruhan struktur sosial kemasyarakatan yang ada, dan bagaimana sebenarnya posisi orang itu dalam posisi orang itu sendiri gitu, yang berhadapan dengan kasus. Gambarannya, keadilan itu akan tercipta. Ini memang khusus untuk ilmu hukum. Saya mohon maaf kalau Anda yang di luar ilmu hukum. Jadi proses
bagaimana orang menemukan keadilan di dalam hukum itu melalui serangkaian tahapan berpikir dan bertindak yang seperti saya coba desain, seperti apa saya coba gambarkan seperti ini. Jadi proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan kebenaran yang juga sekaligus nanti akan mewujudkan keadilan, itu adalah proses yang mengandung aspek zikir dan pikir, lalu ada aspek-aspek subjektif dan aspek-aspek objektif. Ya. Ini adalah sebuah model yang memadukan beberapa konsep yang ada dalam ajaran-ajaran Islam. Nah, proses berpikir itu juga ada nilai-nilai di mana aspek-aspek transendental itu bisa ditemukan dan dikembangkan. Lalu aspek-aspek liberasi itu di mana bisa ditemukan dan dikembangkan. Aspek-aspek humanisme di bagian mana bisa ditemukan dan dikembangkan, sehingga harapannya dengan model berpikir dan mengembangkan ilmu serta kebenaran seperti ini, pertama, orang itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang benar dan memperoleh kebenaran, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses ini. Karena di sini sebenarnya ada proses di mana setelah dia memperoleh sebuah pengetahuan, ada upaya untuk melakukan transformasi psikologis, yaitu upaya untuk melakukan perenungan yang kemudian dijadikan dasar bagi manusia untuk membaca dan menafsirkan ulang apa yang ada di dalam teks wahyu. Harapannya pemahaman kita terhadap wahyu semakin lama semakin mendekati apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses itu yang ingin ditawarkan melalui model epistemologi yang seperti ini. Banyak ukuran-ukurannya sih. Masalah satu ukurannya sebenarnya misalnya, orang itu semakin berilmu, seharusnya semakin takut pada Allah. Jadi kalau kita merasa berilmu, tapi tidak merasa takut, bahkan merasa lebih besar daripada Allah, berarti ada yang salah. Harusnya semakin berilmu, semakin takut, semakin memahami bagaimana kebesaran Allah dan posisi kita sebagai hamba. Gitu ya. Itu kira-kira sebagai pengantar awal beberapa pokok pikiran tentang bagaimana paradigma profetik bisa menawarkan persoalan keadilan di bidang hukum. Terima kasih. Ya, itulah tadi penyampaian materi dari Prof terkait apa namanya paradigma profetik di dalam memandang hukum ya, atau dalam persoalan keadilan. Monggo silahkan yang ingin bertanya dan berdiskusi terkait materi ini, langsung saja. Silahkan perkenalkan diri dan asalnya dari mana.
kebebasan untuk menafsirkan Quran sesuai dengan apa yang memang dia kehendaki. Nggak ada syaratnya untuk melakukan menafsirkan Quran itu harus memiliki ilmu tertentu, nggak ada. Orang bisa menafsirkan Quran, teks-teks dalam Quran, wahyu, sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan mendasarkan pada argumentasi-argumentasi yang bisa diterima secara rasional. Kalau Anda mengikuti tulisan-tulisan kelompok Jil gitu ya, itu kan sangat rasional loh. Artinya lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, dan kalau tidak hati-hati, kemudian sangat menarik kita untuk mengikuti apa yang mereka nyatakan dan mereka jadikan sebagai argumentasi. Meskipun kalau kita rujuk pada bagaimana penafsiran dari alim ulama, banyak yang bertentangan. Jadi kalau jangkauannya seperti apa, tidak terbatas, karena tidak ada syarat apapun bagi siapapun bisa menafsirkan teks wahyu sesuai dengan kepentingannya dan syaratnya hanya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan memiliki argumentasi-argumentasi yang bisa diterima secara rasional. Itulah kenapa guru saya menyatakan paradigma profetik ini silakan digunakan, tetapi Anda harus bisa mengendalikan keliaran yang ditawarkan oleh paradigma profetik. Keliaran itu harus ada, tetapi gimana caranya membatasi sehingga dia tidak bertentangan dengan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh wahyu. Gitu. Jadi hati-hati. Tapi tidak juga harus ditutup gitu. Kalau kita menutup apa yang ditawarkan oleh profetik pengilmuan Islam, tidak akan terbuka ruang diskusi. Kalau tidak terbuka ruang diskusi, maka ilmu tidak akan berkembang. Kalau semua kemudian dikembalikan, loh ini kan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya sudah tidak akan ada diskusi dan tidak akan bisa. Nah, salah satu caranya agar diskusi menjadi terbuka, bagaimana melakukan proses objektifikasi itu. Konsep-konsep yang berasal dari Islam itu kemudian diobjektifikasikan dengan sebuah terminologi umum yang bisa diterima di dalam dunia ilmu atau di dunia umum yang membuka ruang untuk diskusi. Jadi misalnya gini, konsep mustad'afin, bisa nggak itu dijadikan sebagai konsep untuk menyelesaikan persoalan fakir miskin dan orang-orang terlantar? Sama nggak konsep mustad'afin dengan konsep fakir miskin di pasal 34 Undang-Undang Dasar? Sama nggak konsep Firaun sebagai orang zolim? Sama nggak dengan kezoliman pemimpin negara saat ini? Definisi zolim itu yang seperti apa? Makanya itu beberapa konsep dalam Islam itu bisa kita objektifikasi menjadi sebuah istilah yang tidak berbau Islam, sehingga bisa diterima oleh orang lain. Sama misalnya yoga. Yoga itu kan asalnya dari serangkaian aktivitas spiritual orang-orang Hindu apa Buddha ya? Yoga itu ya. Saya agak lupa, Hindu atau Buddha. Tapi itu aktivitas spiritual itu. Tapi kemudian diobjektifikasi jadi seolah-olah bagian dari olah jiwa. Olah jiwa yang tidak ada dimensi spiritualnya sama sekali. Padahal itu adalah bagian dari spiritualisme, bagaimana orang mendekatkan diri pada apa yang mereka definisikan sebagai Tuhan. Itu yang harus dilakukan, Mas. Agar liberalnya bisa dikendalikan, tetapi juga tidak jumut gitu ya. Tidak semua-semuanya argumentasinya, loh ini kan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Al-Quran dan hadis bunyinya seperti ini, jadi kita tidak boleh menentang. Nah kalau sudah sampai situ, ruang diskusinya jadi tertutup. Nggak ada ruang untuk mengembangkan pengetahuan yang kita miliki. Gitu.
Ada lagi kira-kira? Ah, ada tanggapan Prof. Bisa ya? Dari yang secara tidak langsung ya, yang contohnya Islamisasi itu, ISIS ya, kalau kita yang itu pasti banyak tentang bagaimana proses liberalisasi sudah masuk ke kalau saya meyakini apa yang ditawarkan adalah memberi kebebasan pada orang untuk menafsirkan hadis sesuai dengan gimana caranya orang barat digunakan untuk menafsirkan kecuali kalau dia mengenai hukumnya rasional. Tapi kalau kita mencoba baca pelan-pelan dengan sabar, maka kita rasio tidak bisa menemukan kesalahan atau hatinya akan menolak. Saya dulu mendengar, kemudian juga dulu mendengar tulisan beliau, tulisan saya sangat menyukai tulisan-tulisan beliau karena menyebabkan saya menjadi mudah memahami Islam karena dirasionalisasi. Tapi di titik tertentu saya tidak punya background agama. Saya ada yang salah. Tidak tahu di mana salah, kita merasa ada yang salah. Sekali waktu Anda bisa mencoba untuk membaca tulisan-tulisan beliau dengan yang lebih tenang dan hati yang lebih enak. Bisa nggak menemukan integrasi tidak bisa menemukan kesalahan. Ada yang gagal. Oke, baik. Pertanyaan kedua, silakan, Anas. Ya, Mas Anas. Baik, saya coba jawab. Ini sebenarnya menjadi keresahan dari sebagian orang juga di UMS.
wacana keilmuan dan keislaman misalnya UMS. Mana blueprintnya? Nah iya kan kalau kita mau berbicara itu kan kita punya blueprint, punya roadmap. Gimana sih cara yang dilakukan oleh UMS untuk mewujudkan sebagai wacana keilmuan dan keislaman gitu. Kapanpun akan mulai terserah lah ya. Tapi jelas gitu loh, akan dimulai misalnya tahun 2025, terserah kapan, tapi mulainya kapan, tahapannya seperti apa, prosesnya seperti apa, lalu perkembangannya seperti apa. Gitu. Prof. Fatah Santosa sebenarnya sering mengumumkan itu. Gitu. Bagaimana caranya kita mengkonkretkan slogan wacana keilmuan keislaman di UMS ini. Gitu. Sehingga orang-orang yang belajar di UMS itu tidak hanya belajar ilmu-ilmu pengetahuan dari Barat, tetapi juga memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan yang didasari pada nilai-nilai Islam. Nah, ini jadi penting sebenarnya sebagai brand gitu ya. Saya pernah dengar dari satu dosen di kaitannya dengan pertanyaan saudara tadi. Ada satu dosen di UMS ngomong, saya bisa melihat lulusan IPB dari cara dia berjalan. Karakter yang dibentuk oleh IPB ternyata. Jadi menurut dosen itu, lulusan IPB itu tidak pernah membungkukkan kepalanya, selalu mendongak. Gitu. Karena menganggap IPB lebih baik dari yang lain. Nah karakter, maksud saya terlepas dari itu baik atau tidak, seharusnya juga UMS itu melahirkan alumni-alumni yang tidak saja memiliki ilmu pengetahuan yang baik, yang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, dan memiliki sebenarnya karakter, kalau tidak, saya pernah berbicara, mungkin tidak, mahasiswa UMS itu memiliki sebuah adab yang berbeda, yang bisa adab yang bisa dijadikan unggulan sebagai ciri khas dari alumni. Gitu. Sehingga ketika orang melihat alumni UMS, tidak sekedar melihat dari kemampuan kognitifnya, tapi juga dilihat dari adabnya. Diterimanya alumni UMS di lapangan pekerjaan bukan sekedar karena dia memiliki kemampuan rasio yang intelektual yang baik dengan IP yang sesuai dengan yang disyaratkan, tapi ada yang menonjol, dia memiliki adab yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Tidak ada respon. Sekarang yang sedang dibangun itu adalah mencoba membangun karakter gitu ya. Nggak tahu mulai kapan akan dibangun karakter yang berkarakter al-amin. Gitu ya. Mudah-mudahan roadmap-nya jelas. Iya, artinya mahasiswa UMS itu selain memiliki intelektual yang tinggi, satu ciri khasnya adalah al-amin. Gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, sejalan dengan itu tadi, Mas, seharusnya setiap lembaga pendidikan memang memiliki brand tertentu itu. Gitu. Dia tidak semata-mata ingin memenuhi kebutuhan pasar. Gitu. Hanya persoalannya, sekolah-sekolah swasta termasuk PTS kan harus hidup. Hidup matinya, kayak UMS itu hidup matinya tergantung dari jumlah mahasiswa. Belum ada income generating yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari SPP. Nah sekarang sebenarnya ada alternatif. Misalnya yang menarik itu di UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. Itu satu-satunya UIN yang sekarang diklaim belum tercemar liberalisme. Mereka bisa memiliki, alumninya itu dianggap memiliki adab yang baik. Saya pernah tanya untuk kemarin sama WR2 UIN, sekarang Kaprodi atau Dekan di Fakultas Syariah.
kenapa kok UIN bisa membangun mahasiswa yang memiliki adab yang sangat bagus? Apakah itu kerja UIN? Ternyata juga tidak. Kenapa mahasiswa UIN itu memiliki adab yang bagus, akhlak yang bagus? Karena sebagian mahasiswa baru UIN itu lulusan pondok. Jadi adab dari pondok yang dibawa ke kampus, sehingga dosen-dosennya ya tinggal melanjutkan saja, karena dosennya juga sebagian alim dulunya lulusan pondok gitu ya. Nah, jadi itu jadi brand, Mas. UIN Maulana Malik Ibrahim itu hanya menerima 3.500 setiap tahun, tidak pernah lebih. Berapapun jumlah yang mendaftar, dia selalu menerima sekitar 3.000 atau 3.500, karena setiap mahasiswa baru harus masuk asrama selama setahun. Wajib. Setelah itu baru bebas. Kita bisa mencontoh UIN sebenarnya sebagai satu role model. Juga bagaimana dulu rektor UIN siapa, Pak? Rektor UIN, Maulana Malik Ibrahim, yang tahfidz dapat tanpa tes itu. Yang tahfidz Quran bisa masuk tanpa tes. Kemudian diikuti oleh berbagai PTN. Enggak tahu ya. Itu juga asalnya dari UIN. Nah, sekarang kalau pragmatis itu memang ada kebutuhan seperti itu, gitu ya. Kebutuhan agar bagaimana sih sekolah itu memenuhi tuntutan pasar tapi tidak memiliki idealisme, gitu ya. Harusnya memang idealisme dipegang, dan itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu. Tapi saya lihat beberapa sekolah-sekolah swasta yang dulu berlabel Islam, sekarang sudah memiliki posisinya. Yang SDIT, dulu kan nggak laku, Mas. Siapa yang mau masuk SD berlabel Islam gitu? Nggak ada. Tapi karena mereka memang menjaga brand dan kualitas, sekarang menjadi salah satu alternatif. Bahkan beberapa SD yang Islam terpadu memiliki peringkat lebih baik dibandingkan dengan SD yang lain. Jadi ini sebenarnya hanya pilihan strategi saja sih, kalau kenapa kok kemudian sebagian perguruan tinggi pragmatis, lalu sebagian perguruan tinggi juga masih memegang nilai-nilai idealisme. Ya Anda lah seharusnya yang mendorong. Mungkin nggak UMS memiliki idealisme dan berpegang teguh pada idealisme yang memang ingin diperjuangkan. Kalau tidak pernah dipersoalkan, ya orang berada dalam posisi status quo akhirnya. Menganggap bahwa tidak pernah ada persoalan. Menganggap tidak ada keresahan di mahasiswa atau di komponen stakeholder sivitas akademika yang lain. Anda silakan bersuara deh. Untuk supaya ada beberapa aktivitas yang relatif, tidak semua ya, ada beberapa aktivitas yang relatif tertuju pada persoalan pragmatisme ini bisa dikurangi dan fokus kepada upaya untuk tetap berada di jalan yang berpedoman pada idealisme. Sekarang itu beban, nggak tahu saya di mahasiswa ya, beban dosen dan beban sebagian dari yang berada di struktural itu perankingan. Itu menjadi harus masuk perankingan gitu. Nggak tahu saya, Anda mahasiswa merasakan nggak bedanya masuk ranking atau enggak? Makanya itu jadi persoalan tuh. Jadi persoalan kan. Kita seolah-olah di Uber harus masuk ranking sekian, tapi saya dari dulu nggak merasa ada perbedaan signifikan. Tuh saya masuk kampus ya, gini kok bisa masuk ranking gitu. Nah iya kok, yang salah di mana sih sebenarnya? Coba ya bisa jadi benar, tidak ada yang salah, tapi bagaimana UMS menjadi Universitas Islam nomor 3 terbaik di dunia? Tapi sekarang udah nggak masuk tuh. Sekarang di di rankingnya sudah tidak masuk, sudah hilang dari. Nah ini jadi persoalan juga nih. Ada ambisi-ambisi agar muncul di perankingan, tapi apa sih nggak merasakan sebagai universitas yang masuk ranking gitu. Ada satu orang dari Renbang
coba bandingkan atmosfer prodi unggul di UMS dengan atmosfer prodi unggul di UGM. Sama nggak rasanya? Ya, silakan Anda, kan di UMS juga banyak yang prodinya unggul. Anda coba masuklah, lihat lingkungannya, lalu kemudian Anda bisa ke UGM atau ke UII yang prodinya unggul. Anda rasakan sama nggak suasananya? Kalau berbeda berarti ada yang salah nih di UMS nih. Formalnya unggul, tapi kenapa kok rasanya tidak seperti unggul? Anda merasakan rasanya unggul nggak? FAI kan unggul kan? Saya unggul kan? Merasakan nggak? Terus yang salah nih. Kenapa sebuah prodi yang sudah terakreditasi unggul tidak dirasakan oleh orang-orang sebagai berada di tempat yang terakreditasi unggul? Salahnya di mana? Jangan-jangan nggak berkah. Kenapa nggak berkah? ada yang salah tuh berarti tuh. Padahal kan kalau berkah walaupun sedikit tapi nggak habis-habis kan? Iya, gaji sedikit juga bisa cukup sampai akhir bulan gitu. Apalagi kalau hitung-hitungan matematika nggak mungkin masuk. Kiriman orang tua seadanya kok nggak pernah habis-habis karena sering ikut pengajian jadi. banyak bawa besek jadi pengirit gitu ya. Itu Mas kira-kira kita memang perlu, saya pikir institusi perlu seringkali diingatkan gitu ya, bukan demo atau diingatkan bahwa ada tugas-tugas ideal yang tetap harus dipegang supaya misi utama Perserikatan Muhammadiyah untuk mendirikan lembaga pendidikan itu tidak kemudian bergeser ke kiri dan ke kanan. Ini memang jadi problem nih ketika ada tuntutan agar kita masuk ke perankingan. Anda tidak pernah merasakan gimana beban tentang ranking di Sinta. Sinta itu menunjukkan gimana posisi dosen dibandingkan dengan dosen di institusi dan di Indonesia dilihat dari jumlah output dan outcome tridharmanya. Berapa kegiatan penelitian, berapa publikasi, berapa nulis buku, berapa punya haki. Itu sekarang diukur dan dilihat rankingnya. Ini dosen dihantui oleh ranking itu tuh. Lah kalau rankingnya tinggi, apa sih dampaknya? Jangan-jangan malah mengabaikan mahasiswa gitu kan. Karena menguber jumlah artikel yang dipublish, ngajarnya jadi berkurang dan jadi ada problem di rankingan itu kelihatan. Itu kira-kira Mas. Jadi Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini atas nama Muhammad Nabil Al-Farizi dari pimpinan cabang IMM Jakarta Pusat. Ini yang via online. Izin bertanya Ayahanda, poin yang menjadi sorotan saya ialah keadilan. Upaya terbesar manusia dalam menjalani kehidupan ini ingin selalu diiringi dengan keadilan. Seperti sebagai kejelasan yang konkret guna mendapatkan makna kehidupan. Dengan di negara demokrasi ini tangan-tangan hegemoni menjadi alat kontrol yang kuat dan menyeluruh terhadap kaum proletar. Rakyat menengah miskin dan bagi mereka yang hak-haknya tak dipenuhi. Nah, bagaimana kita yang akan menjadi makhluk keberlangsungan intelektual dalam menciptakan homo ludens yang berupaya untuk mencari keadilan dan kebenaran atas hak-hak kita yang belum terpenuhi dan hak-hak kaum tertindas. Nah, ini pertanyaan dari Muhammad Nabil Al-Farizi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Nabil Al-Farizi atas pertanyaannya. Untuk bisa mencari dan mewujudkan keadilan, yang pertama kita harus memiliki definisi yang tepat tentang apa yang kita sebut adil. Dan itu yang di bagian konsep saya, ini di bagian sini sebenarnya.
kita harus memiliki praanggapan. Praanggapan itu sebuah pengetahuan yang ada di dalam pemikiran kita yang tidak bebas nilai. Kita harus memiliki sebuah praanggapan yang merujuk pada apa yang diajarkan di dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam wahyu. Itu yang sebagai pengetahuan awal sebelum kita melakukan dan memperjuangkan atau sebelum kita menemukan keadilan. Kita harus memahami dengan baik apa definisi keadilan di dalam Islam dan bagaimana ukuran serta indikator-indikator yang bisa dijadikan ukuran. Apakah kita sudah memperoleh keadilan atau belum? Dan apakah orang lain juga sudah memperoleh keadilan atau belum? Nah, untuk bisa memperoleh praanggapan yang tidak bebas nilai, ini kita harus memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap kebenaran dari wahyu. Jadi wahyu ini bisa apa? Orang memperoleh pengetahuan dari wahyu itu bisa melalui dua hal. Yang pertama melakukan ibadah, yang kemudian akan menjadi bagian dari proses penyucian jiwa. Penyucian jiwa ini menurut saya menyebutnya sebagai upaya untuk orang tidak saja mencerdaskan rasio, tapi juga harus mencerdaskan hati melalui penyucian jiwa. Gitu. Dan yang kedua, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Prof. Kunto, bagaimana menempatkan wahyu dalam Al-Quran menjadi sebuah konstruk-konstruk teoritis. Gitu. Konstruk-konstruk teoritis itu adalah mencoba mencari konsep-konsep kunci dalam Al-Quran, dan kemudian konsep-konsep kunci itu diobjektifikasikan. Objektifikasi itu diubah menjadi sebuah kalimat yang bisa diterima oleh umum. Misalnya yang dilakukan objektifikasi yang dilakukan oleh Prof. Kunto itu adalah konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kemudian diobjektifikasi menjadi humanisme, nahi mungkar diobjektifikasi menjadi liberasi. Itu kan kalau kita berbicara liberasi humanisme kan orang tidak tahu bahwa itu adalah sebenarnya konsep yang diajarkan, yang berasal dari Islam, yang terminologi aslinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, proses seperti ini yang harus kita lakukan. Hanya sayang, Prof. Kunto memang tidak memberikan penjelasan secara rinci, secara jelas bagaimana proses objektifikasi itu dilakukan. Sehingga kita harus mencari sendiri. Membaca beberapa bukunya Prof. Kunto memang tidak ditemukan bagaimana teknis orang melakukan proses objektifikasi, tetapi itu yang ditawarkan oleh Kunto agar konsep-konsep Islam itu bisa diterima oleh orang-orang sesama Islam maupun orang-orang non-Islam. Nah, Mas Nabil, jadi kita akan, memang tugas utama dari cendekiawan profetik adalah mewujudkan keadilan yang tadi, yang dilakukan dengan cara ini. Profetik itu kita harus mentransformasikan, melakukan perubahan dari situasi yang tidak adil menjadi situasi yang kita definisikan sebagai adil. Adil tidaknya tentunya merujuk pada apa yang diajarkan di dalam Islam sesuai dengan apa yang di dalam Quran dan hadis gitu ya. Nah, untuk bisa mentransformasikan masyarakat dari situasi yang tidak adil menjadi adil, syarat utamanya memang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman gitu. Jadi kita harus beriman dulu, artinya memang menjalankan apa yang diajarkan oleh Islam sesuai dengan ajaran Islam, dan kemudian merujuk pada konsep-konsep yang ada dalam Islam untuk kemudian dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Saya yakin Islam di dalam Quran dan Al-Quran itu banyak
sekali menawarkan konsep yang bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana misalnya konsep orang yang harus memegang pimpinan memiliki 4 karakter gitu ya. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Itu saya pikir kalau kriteria itu digunakan untuk menjadi misalnya kriteria untuk menjadi pemimpin, itu tentunya akan menjadi luar biasa. Bagaimana misalnya konsep yang muncul sekarang itu berkah misalnya dalam bekerja gitu. Apakah orang bekerja itu semata-mata mencari penghasilan atau yang lain dan seterusnya. Nah, maksud saya kita harus punya keyakinan bahwa Islam itu menawarkan sekian banyak konsep, sekian banyak alternatif terhadap berbagai persoalan yang saat ini dihadapi oleh manusia. Gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah mempelajari itu, menemukan itu, dan kemudian mengembangkan serta menerapkan konsep-konsep yang ada dalam Islam untuk ditawarkan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Nah, pemahaman yang umum seperti itu juga bisa kita terapkan dalam persoalan keadilan tentunya. Ukuran-ukuran apa yang disebut adil dan tidak, itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan itu yang harus kita cari, kita kembangkan, dan kita jadikan sebagai dasar, sebagai pedoman untuk mewujudkan keadilan, tidak saja bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri, bagi sesama, bagi makhluk hidup, dan bagi alam semesta. Itu kira-kira. Baik, Prof. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dari 3 pertanyaan tadi. Karena ini sudah di ujung acara, jadi sebenarnya kan Prof tadi ini mengisi di jam 1 sampai jam 2. Tapi ini lewat, ini udah jam 3 itu ya. Mungkin Prof sebelum kami tutup mungkin ada closing statement untuk kita semua. Baik, closing statement saya gini. Muhammadiyah itu sangat banyak tokoh cendekiawan di Muhammadiyah. Ya. Dan iya, emang saya pikir menjadi salah satu komponen yang memiliki kewajiban. memiliki kewajiban untuk mempelajari bagaimana sih pemikiran-pemikiran tokoh Muhammadiyah. Prof. Kunto Muhammadiyah, Prof. Amin Abdullah sangat luar biasa, Anwar Abbas luar biasa gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya kerisauan saya itu banyak teman-teman yang mencoba untuk menggali pemikiran-pemikiran dari alim ulama Islam, tokoh-tokoh Islam, tetapi sangat jarang mempelajari dan menawarkan apa yang sudah ditemukan, dikembangkan, dan ditawarkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kalau memang bukan kita, lalu siapa? Siapa yang mau memperkenalkan pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah kepada orang-orang di luar Muhammadiyah? Nah itulah, itu kan seringkali jadi terlupa kan. Karena kita menganggap ini adalah sama-sama Muhammadiyah, lalu kita sepertinya tidak punya kewajiban untuk memperkenalkan kepada orang di luar Muhammadiyah. Padahal kan kesempatan untuk itu kan banyak gitu ya. Nah, hanya pesan saya hanya itu, saya pikir bagian dari muktamar ini, cobalah ada satu segmen tertentu dari satu aktivitas teman-teman untuk mencari, menggali, dan pemikiran-pemikiran tokoh Muhammadiyah yang menurut kita memang perlu untuk diketahui dan kemudian bisa dijalankan oleh orang-orang, tidak saja oleh Muhammadiyah tapi juga orang-orang di Muhammadiyah. Sehingga dengan cara ini kita juga bisa menempatkan beliau-beliau sesuai dengan posisinya, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, yang saya pikir tidak saja untuk kepentingan Muhammadiyah, tapi untuk kepentingan yang lebih luas dari itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas closing statement-nya, Prof. Ya. Saya sangat mengapresiasi ya Prof. Klik ini karena beliau ini kan dekan Fakultas Hukum, guru besar, tapi masih mau
bercengkrama dan berdiskusi dengan kami ini mahasiswa, Pak. Ini rata-rata semester berapa ini? Semester 5. Saya mungkin paling tua di sini sama ini semester 9. Tapi insya Allah tahun ini, Prof. Mohon doanya. Artinya bahwa dialektika itu tempatnya kan di kampus, Prof, ya. Tidak bisa ditutup-tutupi dan tidak boleh dibatasi. Maka kami sebagai apa namanya yang aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah harus membuka ruang ini selebar mungkin. Nah, harus ada interaksi intelektual antara mahasiswa sebagai pelanjut gerakan dengan dosen dan seperti Prof yang kemudian punya kapasitas intelektual di situ. Nah, ini yang kemudian harus terus kami lanjutkan dan luar biasanya Prof mau turun dan berhadapan-hadapan dengan kami gitu. Itu yang luar biasa bagi kami sejujurnya, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya selaku moderator menyampaikan dan mengantarkan Prof. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta, Pak, yang baik datang secara offline dan yang hadir secara virtual di ruang Zoom. Semoga seminar Pra Darul Arkom Madya PCIMM Sukoharjo ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik sampai ke hari H ya kawan-kawan. Dan juga berterima kasih kepada kader-kader baru ya yang mungkin hadir juga di tempat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama dulu, Prof, ya.